Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Pagi, pagi, pagi hebat. Iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, sehat, cerdas, semangat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Terima kasih Akmal. Baik anak-anak, biar lebih semangat belajarnya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama. Ayo silakan berdiri terlebih dahulu. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, silakan boleh duduk kembali. Baik, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil namanya jawab hadir atau hadiroh. Adli, Akmal, Aurel, Intan, Rafa, Tiara. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya anak-anak. Hebat, dipertahankan ya kehadirannya. Bagus. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, coba Ibu minta rapikan terlebih dahulu seragamnya. Lalu perhatikan sekeliling tempat duduk kalian. Bila ada sampah, silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Sudah semua anak-anak? Oke, silahkan boleh duduk kembali. Anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar? Siap, 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 semangat. Iya, bagus. Sudah siap dan sudah semangat semua ya. Baik, sebelumnya siapa yang masih ingat sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa ya? Iya, betul sekali. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang perubahan akibat perubahan dari suhu. Nah, hebat, kalian ternyata masih ingat ya. Baik, coba siapa yang masih ingat contoh dari pemuaian? Iya, Tiara? Pintar. Betul ya, contoh pemuaian seperti pemuaian pada sambungan rel kereta api. Beri tepuk tangan untuk Tiara. Iya, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor atau panas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membuat peta konsep, Ibu harap kalian dapat menjelaskan perpindahan kalor dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, Ibu harap kalian dapat menyelidiki perpindahan panas atau kalor secara konduksi dengan benar. Oke, baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau beri motivasi. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan. Nah, karena kita tidak mau merasakan hinanya kebodohan, maka kalau begitu kita harus semangat dan lebih rajin lagi belajarnya. Siap anak-anak? Iya, bagus. Baik anak-anak, sekarang silakan buka buku tematik kalian halaman 68. Sudah dibuka semua anak-anak? Iya, sekarang perhatikan di sini ada gambar. Gambarnya itu Siti sedang membantu ibunya memasak. Coba ibu mau tanya kalian, pernahkah kalian membantu ibu kalian memasak seperti yang dilakukan Siti pada gambar tersebut? Coba Intan pernah tidak membantu ibu Intan memasak? Pernah? Masak apa Intan? Masak mie. Hebat. Intan sudah bisa membantu ibu memasak ya. Nah, anak kelas ibu yang lainnya bagaimana? Pernah tidak membantu ibu kalian memasak? Pernah? Iya, hebat ya. Anak ibu semuanya memang rajin-rajin, pintar. Nah, anak-anak, jadi kalian tentu pernah ya membantu ibu kalian memasak, entah itu memasak air, kemudian memasak mie, atau memasak sayuran dan yang lainnya. Nah, lalu ibu mau bertanya nih, sumber energi panas apa ya yang digunakan untuk memasak? Ya Akmal? Pintar. Betul ya. Jawabannya adalah api.
baik api yang berasal dari kompor maupun api yang berasal dari kayu bakar atau yang lainnya. Baik anak-anak, pernahkah kamu berpikir bagaimana kok api bisa membuat sayuran menjadi matang? Kenapa ya? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan Aurel. Pintar, betul sekali ya jawabannya itu. Itu semua terjadi karena adanya perpindahan panas atau kalor. Nah, coba Ibu mau tanya, siapa di sini yang sudah tahu apa itu kalor? Ada yang tahu tidak pengertian kalor itu apa ya? Belum ada yang tahu? Baik, tidak apa-apa. Sekarang simak dengan baik ya apa yang akan Ibu jelaskan. Nah, anak-anak, perpindahan panas terdiri dari dua kata, yaitu perpindahan dan panas. Perpindahan adalah sebuah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda setelah bergerak selama selang waktu tertentu. Misalnya, ketika Rapa ingin memindahkan meja Rapa dari tempat A ke tempat B, nah Rapa akan berjalan dan mendorong meja tersebut dari tempat A ke tempat B. Selama selang waktu tertentu, akhirnya meja Rapa ada di tempat B. Itu artinya meja Rapa telah mengalami perpindahan, yaitu berubah posisi dari yang semula ada di tempat A, kemudian berpindah menjadi ada di tempat B, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya adalah pengertian kalor. Coba siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan kalor? Sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang pengertian kalor. Silakan siapa yang menjawab? Ya, silakan Adli. Oke, siapa lagi yang mau menjawab? Iya, silakan Aurel. Iya, terima kasih Adli, Aurel. Jawabannya betul ya, hebat. Nah, anak-anak, kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Kalor juga dapat diartikan sebagai energi panas yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, jadi perpindahan panas atau kalor itu adalah berpindahnya energi panas dari daerah atau suatu tempat ke daerah lainnya sebagai akibat dari adanya perbedaan suhu di antara daerah-daerah tersebut. Nah, jadi anak-anak, perpindahan panas yaitu berpindahnya energi panas dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, adapun contoh perpindahan kalor di kehidupan kita sehari-hari itu misalnya seperti memasak. Tadi kalian pernah bilang kan kalau kalian pernah membantu ibu kalian memasak. Nah, ketika kalian memasak, misalnya memasak sayur, nah itu api itu yang berasal dari kompor akan berpindah ke dalam panci. Lalu panci tersebut menjadi panas dan berpindah lagi ke air, sehingga air pun menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya pun menjadi matang, seperti itu. Nah, peristiwa ini membuktikan bahwa panas itu dapat berpindah. Nah, lalu ibu mau bertanya, coba siapa yang tahu ada berapa cara perpindahan panas atau kalor? Ayo silahkan sambil dibaca bukunya. Coba ibu minta, silahkan Tiara. Menurut Tiara ada berapa cara perpindahan panas? 3. Oke, coba kalau menurut Akmal ada berapa? Sama, ada 3. Oke, coba siapa yang mempunyai jawaban lain? Tidak ada? Oke, betul ya, hebat ya. Jawabannya itu ada 3 cara, yaitu siapa yang tahu ada apa saja caranya? Betul sekali, ada cara dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Coba siapa yang tahu bagaimana cara perpindahan panas dengan cara konduksi? Ada yang tahu? Siapa? Belum ada yang tahu? Baik, kalau begitu perhatikan ya. Baik anak-anak, perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran, yaitu perpindahan panas dengan cara tanpa memindahkan zat perantaranya. Nah, artinya perpindahan panas secara konduksi ini yang berpindah hanya kalornya saja. Nah, biasanya perpindahan panas secara konduksi terjadi pada benda padat.
Baik, perhatikan ya, agar lebih mudah memahaminya, Ibu akan mengumpamakan perpindahan konduksi ini dengan kegiatan ketika kalian memindahkan buku secara estafet bersama teman kalian. Baik, Ibu minta coba 3 anak siapa yang mau maju ke depan. Silakan Rafa, Adli, dan Akmal. Ya, yang lainnya perhatikan ya. Baik anak-anak, di sini buku yang akan dipindahkan atau diestafetkan oleh teman kalian diumpamakan sebagai kalor. Sedangkan orang yang akan memindahkannya atau teman kalian ini diumpamakan sebagai zat perantaranya. Coba buku diumpamakan sebagai apa? Ya, kalor. Kalau teman kalian diumpamakan sebagai apa? Iya, zat perantaranya. Nah, baik. Coba perhatikan ya. Iya, terima kasih Rafa, Adli, Akmal. Silahkan boleh duduk kembali. Nah, baik anak-anak, tadi teman kalian sudah memindahkan buku secara estafet. Nah, sekarang Ibu mau tanya, coba yang berpindah, apakah bukunya atau temanmu ya? Iya, betul. Yang berpindah adalah bukunya, sedangkan temanmu ikut berpindah tidak? Tidak ya, temanmu tidak ikut berpindah, hanya diam di tempat. Nah, jadi ketika kalian atau teman kalian tadi memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya bukunya saja, sedangkan teman kalian diam di tempat. Nah, begitu pula dengan kalor atau panas. Jadi yang berpindah adalah kalornya saja, sedangkan zat perantaranya diam di tempat ya. Nah, seperti itu. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, coba pernahkah kalian membuat teh atau kopi panas? Tentu semuanya pernah ya. Baik, lalu apa yang kalian rasakan ketika kalian mengaduk teh atau kopi panas tersebut menggunakan sendok berbahan logam? Iya Tiara? Betul ya, betul sekali, akan terasa panas. Mengapa bisa seperti itu? Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu? Baik, jadi anak-anak, ketika kita memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, tentu lama-kelamaan sendok yang kita pegang juga akan terasa panas. Hal ini terjadi karena panas dari air panas berpindah ke ujung sendok, sehingga ujung sendok yang kita pegang saat mengaduk teh atau kopi panas tersebut juga terasa panas. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari perpindahan panas secara konduksi, karena perpindahan panas ini yang berpindah adalah kalornya saja, sedangkan zat perantaranya tidak berpindah. Nah, anak-anak, coba peristiwa apa lagi ya yang merupakan contoh perpindahan panas secara konduksi yang ada di sekitar kita? Silakan angkat tangannya yang mau menjawab. Iya, Intan? Betul sekali, yaitu ketika kita menyetrika baju. Beri tepuk tangan untuk Intan. Nah, ketika kita menyetrika baju, panas dari setrika berpindah ke baju, sehingga baju yang terkena setrika juga akan terasa panas. Nah, dan sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah perpindahan panas dengan cara kedua. Coba siapa yang masih ingat dengan cara apa ya? Iya, betul, dengan cara konveksi. Nah, anak-anak, perpindahan panas secara konveksi disebut juga perpindahan panas secara aliran, yaitu perpindahan panasnya ini yang berpindah bukan hanya kalornya saja atau panasnya saja, melainkan disertai dengan perpindahan dari zat perantaranya. Biasanya terjadi pada benda cair atau benda gas. Nah, anak-anak, contohnya seperti ketika kita memasak air di panci hingga mendidih, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu perpindahan panas dengan cara ketiga, yaitu perpindahan panas dengan cara radiasi. Nah, perpindahan panas secara radiasi ini disebut juga perpindahan panas secara pancaran. Secara apa anak-anak? Iya, secara pancaran. Nah, kalau konduksi tadi secara apa? Betul sekali Intan, secara hantaran. Nah, kalau tadi konveksi secara apa? Iya Akmal? Betul, secara aliran. Betul ya. Nah,
jangan sampai ketukar. Nah, baik anak-anak, perpindahan panas secara radiasi yaitu perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Jadi, perpindahan panas secara radiasi diartikan juga sebagai perpindahan panas secara langsung dari sumber panas ke lingkungannya tanpa melalui perantara apapun. Nah, jadi radiasi adalah proses perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Nah, perpindahan radiasi ini berbeda dengan konduksi dan konveksi. Karena dengan cara ini, perpindahan panas dengan cara ini tidak harus saling bersentuhan antara kedua benda tersebut. Seperti itu. Nah, adapun contoh dari perpindahan panas secara radiasi yang ada di sekitar kita, misalnya ketika kita menjemur pakaian. Coba siapa yang pernah membantu ibunya untuk menjemur pakaian? Angkat tangan. Iya, semuanya pernah ya. Pintar, rajin-rajin semua anak-anak ibu. Nah, anak-anak, coba siapa yang tahu kenapa ketika kita menjemur pakaian, yang pakaiannya tadi basah ketika dijemur menjadi kering? Kenapa ya? Iya, Tiara? Betul sekali, karena adanya panas dari matahari. Nah, anak-anak, ketika kita menjemur pakaian yang tadinya basah kemudian bisa menjadi kering itu karena adanya panas matahari. Jadi, panas matahari berpindah ke pakaian yang kita jemur, sehingga dari yang pakaian basah kemudian lama-kelamaan akan kering karena adanya panas dari matahari. Seperti itu. Nah, baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, semuanya sudah paham? Oke, baik. Perhatikan lagi ya, Ibu punya sebuah lagu tentang perpindahan kalor ini agar apa yang udah tadi kita pelajari bersama bisa tetap mudah diingat dan dipahami oleh kalian semua. Dengarkan dengan baik ya. Panas dapat berpindah memakai 3 cara, konduksi dan konveksi dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar, konveksi, panasnya mengalir, panasnya penggorengan. Itu contoh konduksi. Pancaran api unggun, contohnya radiasi. Angin darat dan laut, itu contoh konveksi. AC yang dingin juga contoh konveksi. Panasnya setrika, itu contoh konduksi. Pancaran matahari, contohnya radiasi. Proses memasak air, itu contoh konveksi. Mengelas besi, itu contoh konduksi. Nah, baik anak-anak, sekarang coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Iya, baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik anak-anak, nah perhatikan lagi ya, di sini Ibu punya sebuah permainan, namanya adalah talking stick. Nah, jadi nanti kita akan bermain sambil belajar. Nah, dalam permainan ini nanti kita akan menyanyikan sebuah lagu sambil mengoper sebuah stick kepada teman secara estafet. Jadi ketika nanti lagu tersebut berhenti, maka stick ini juga harus berhenti. Nah, bagi yang memegang stick ini nanti akan menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Adapun pertanyaannya atau soalnya itu adalah mencocokkan atau menentukan gambar yang akan Ibu berikan ini di tempat yang disediakan, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi kita menyanyikan lagu Naik Delman saja ya, Naik Delman. Nah, semuanya hafalkan sama lagunya? Oke, kalau gitu kita mulai ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman. Coba sticknya ada di siapa? Iya, ada di Rafa. Coba sekarang silakan Rafa. Menurut Rafa, gambar ini kira-kira cocoknya di mana? Silakan Rafa, maju ke depan. Iya, betul ya anak-anak. Jawabannya adalah di radiasi. Karena panas api unggun merupakan contoh perpindahan panas secara radiasi. Iya, silakan Rafa boleh duduk kembali. Tepuk tangan untuk Rafa dan aku beri 1 bintang untuk Rafa. Baik, kita mulai lagi ya.
Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Stop. Siapa? Sticknya? Ada di siapa yo? Oh, Tiara. Baik, coba silakan Tiara. Menurut Tiara, gambar ini cocoknya ditempatkan di mana? Iya, menurut teman-teman yang lain, apakah jawaban Tiara sudah betul? Iya, benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Tiara dan akan diberi 1 bintang untuk Tiara. Baik anak-anak, permainannya sampai sini saja. Baik anak-anak, sekarang silakan buka buku tematiknya halaman 72. Sudah semua anak-anak sudah dibuka? Iya, nah sekarang kalian bersama teman sebangku kalian coba bekerja sama membuat sebuah peta konsep dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan dikerjakan di buku tulis atau buku tugas kalian masing-masing ya. Nah, lalu Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, apakah sudah semua? Iya, silakan boleh dikumpulkan di meja Ibu. Nah, silakan boleh duduk kembali. Baik anak-anak, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa beberapa perlengkapan untuk percobaan pada hari ini. Apakah sudah dibawa semua? Ya, silakan dikeluarkan ya dan bergabung dengan teman sekelompok kalian yang kemarin sudah Ibu berikan ya. Dan ini lembar kerja siswanya atau LKPD-nya diberikan. Nah, baik anak-anak, sekarang bersama teman kelompok kalian silakan melakukan percobaan sesuai dengan yang ada di LKPD tersebut. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Iya, sekarang coba dipresentasikan ya. Ibu minta dari kelompok 1 yang pertama mempresentasikannya. Silakan maju ke depan. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anak, dari seluruh kegiatan yang sudah dilakukan tadi, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau begitu Ibu mau tanya, tadi kita sudah mempelajari apa saja ya? Iya, betul sekali Rafa. Tadi kita sudah mempelajari tentang perpindahan panas di sekitar kita, lalu sudah melakukan kegiatan percobaan tentang perpindahan panas secara konduksi. Nah, lalu siapa yang mau menyimpulkan untuk kegiatan hari ini? Siapa? Ayo. Ya, silakan Adli. Iya, betul sekali ya. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah perpindahan panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Lalu perpindahan panas terjadi dengan 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas secara konduksi, panasnya berpindah tanpa disertai dengan perpindahan pada zat perantaranya. Sedangkan pada konveksi, panasnya berpindah disertai dengan perpindahan pada zat perantaranya. Nah, adapun radiasi, panasnya berpindahnya secara langsung, yaitu tanpa membutuhkan atau memerlukan zat perantara. Baik. Nah, sekarang Ibu masih punya soal. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai semua? Baik anak-anak, dari seluruh kegiatan yang tadi sudah dilakukan, menurut kalian kegiatan manakah yang paling menyenangkan? Iya? Oke, senang dengan melakukan percobaan tadi ya. Iya Tiara? Oke, Tiara senang dengan kegiatan talking stick tadi bermain ya. Iya? Adli apa? Oh, Adli suka dengan kegiatan membuat peta konsep. Iya, alhamdulillah. Berarti anak-anak Ibu semuanya senang ya dengan pembelajaran hari ini. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita masih sama mempelajari tentang perpindahan panas, yaitu perpindahan panas secara konveksi dengan lebih mendalam dan melakukan percobaannya. Maka dari itu, Ibu minta kalian melakukan persiapan terlebih dahulu dengan membawa beberapa perlengkapan yang akan digunakan ketika melakukan percobaan. Baik, anak-anak, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan motivasi.
yaitu wa mal lazatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Nah, artinya apa? Artinya meskipun sekarang kita susah payah, capek dalam belajar, kita tetap harus semangat, harus lebih rajin lagi belajarnya. Karena apa? Karena nanti akan ada kenikmatan yang kita dapatkan dari hasil yang sekarang kita rasakan. Nah, baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Baik anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.